Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini saya ingin menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar ini sebenarnya cukup banyak ya, tetapi yang biasa dikenalin kepada mahasiswa hanya 4. Teori behavioristik, konstruktif, kognitif, humanitif. Nah, di video pertama ini saya ingin menjelaskan atau memberi contoh nyata yang pengalaman saya selama ini mengajar tentang teori behavioristik. Mungkin moga bermanfaat untuk guru yang atau mahasiswa yang sedang mendalami tentang pendidikan. Teori behavioristik ini dia lebih menekankan kepada tingkah laku. Dari asal katanya aja dia adalah perilaku, tingkah laku, kelakuan, kebiasaan. Dia ini menempatkan siswa itu adalah menjadi objek yang pasif. Makanya dibilang dengan stimulus dan respon. Kita memberi stimulus, kita melihat respon dia, perubahan perilaku dia setelah dia melakukan pembelajaran. Teori behavioristik ini lebih juga menekankan reward dan punishment. Reward dan punishment, kalau dia siswanya berhasil sesuai instruksi kita yang kita harapkan, kita kasih dia hadiah, atau dia kalau dia terjadi kendala atau dia siswanya aktif sekali bandel atau ini, kita kasih dia hukuman. Makanya teori behavioristik ini teori yang sudah begitu lama. Sebenarnya kita sudah melaksanakannya dari dulu. Contohnya seperti kiai-kiai pesantren atau tengku-tengku di pesantren di Dayah, kalau di Aceh namanya, dia melakukan santrinya masuk ke tempat, gurunya di depan, santrinya mendengar, dan si kiainya atau tengkunya memberi contoh dia untuk sholat. Jadi perilakunya berubah. Nah, juga teori behavioristik ini sebenarnya banyak memang sudah ditinggalin dari pembelajaran selama ini. Tapi dia bukan berarti dia tidak baik juga. Dia cukup baik juga untuk di beberapa kompetensi dasar atau tingkat pembelajaran. Contoh SD atau pembelajaran yang tentang melatih siswa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan, teori behavioristik ini cukup baik. Misalnya tingkat SMA, siswa memakai termometer. Jadi si gurunya membuat bahan atau materi instruksi untuk memakai alat termometer. Jadi setelah dia melakukan percobaan itu, dia jadi terbiasa untuk melakukan perhitungan termometer. Memang kekurangannya memang banyak juga teori behavioristik ini. Kesatu, menumpulkan kreativitas siswa, karena guru tuh lebih aktif daripada si siswanya. Kelebihannya, kita ingin membentuk siswa tuh sama semua. Kelebihannya, jadi pencapaian pembelajaran yang sesuai diinginkan guru itu lebih tercapai. Saya rasa behavioristik ini lebih banyak diterapkan di negara-negara otoriter, militeristik, yang pingin penduduknya seragam semua. Itu behavioristik. Memang kalau di negara kita karena menganut paham demokrasi, saya rasa kurang begitu cocok. Tapi untuk menjaga kultur budaya kita, teori behavioristik ini cukup baik untuk dilaksanakan, karena siswa ini bagaimana terbiasa untuk menerapkan budaya-budaya kita. Bisa budaya kita ini jadi terjaga sampai ininya. Kekurangannya membatasi dan kreativitasnya kata siswa, karena memang semua itu dari gurunya membuat bahan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Pembelajaran lebih banyak bersifat di guru. Mungkin kalau angkatan 94 SD-nya atau 2000 ke bawah, kebanyakan kita menjumpai pembelajaran behavioristik. Gurunya lebih banyak bicara di depan, memberi bahan, karena mungkin dulu keterbatasan sumber
pengetahuan dari pustaka sampai internet. Mungkin kalau sekarang sumber pembelajaran harus beragam dan berpotensi kepada kekerasan verbal atau fisik. Jadi kadang-kadang si gurunya ini kan tidak begitu sabar dia menghadapi siswa yang begitu aktif, karena dia pingin siswa ini bentuknya seperti ini, atau dia pingin seperti pikiran dia siswa ini. Jadi kurang begitu ini. Dan sulit juga untuk melakukan pembelajaran yang kompleks. Yang kompleks artinya yang dia memiliki permasalahan-permasalahan sendiri dalam pembelajaran, dalam kompetisi dasar itu. Saya rasa hanya ini aja. Mungkin ke depan kita sambung dengan teori belajar konstruktif. Nanti setelah kita membuat 4 video ini atau kita menonton 4 video ini, kita akan melihat perbedaan-perbedaannya. Jadi teori behavioristik ini intinya dia bagaimana membuat tingkah laku siswa itu sesuai keinginan si gurunya atau sesuai kompetensi dasarnya. Seperti yang pokoknya kita lakukan sehari-hari, seperti memainkan bola kaki, bagaimana cara menyepak bola, dia lebih ke latihan-latihan. Jadi siswa ini terbiasa melakukannya. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kritik, kesalahan saya itu ya kesalahan saya ya, karena ini kan hanya cerita sesuai pengalaman saya selama menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.